Terima kasih masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah nih Ustadz, ada sejumlah pertanyaan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Kita bacakan salah satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya menikah tanpa restu orang tua. Setelahnya hubungan saya dan anak saya dengan orang tua terjalin baik. Tapi tidak dengan suami saya. Mungkin karena tidak dapat restu tadi. Tahun lalu saya bercerai dan tidak memberitahu orang tua saya karena ayah dalam keadaan sakit. Akhir tahun lalu ayah saya meninggal dunia dan ibu saya juga meninggal dunia sebulan setelahnya. Saya merasa sangat berdosa dan bersalah karena orang tua saya meninggal tanpa tahu tentang perceraian saya. Bisakah saya menghapus dosa ini dan apa yang harus saya lakukan agar hati saya bisa tenang? Silakan Ustaz. Ya. Tadi kita cerita panjang soal orang tua. Sekarang kita cerita panjang soal anak. Bisa jadi orang tua bukan berarti tidak merestui, tapi mungkin belum siap ditinggal anaknya. Kan kadang-kadang kita kalau menikah ini rasanya pengennya pisah dari orang tua. Nggak di mertua, nggak di orang tua. Nah ada orang tua yang sudah siap melihat anaknya menikah dan berpisah dengannya. Ada orang tua yang belum siap, belum sanggup aku melihat kamu pergi dari pandanganku nak. Bukan gak restu tapi belum siap. Nah yang kedua bisa jadi orang tua mempertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Secara pengalaman orang begini rasanya berat nih tanggung jawab. Secara pengalaman, pandangan mata, feeling-feeling emak kayaknya orang ini males ini. Nah kadang-kadang antara pandangan seseorang dengan pandangan orang lain kan suka beda. Betul. Nah, kita juga mesti memahami bisa jadi orang tua punya pandangan tersendiri. Nah, itulah pentingnya bagaimana anak itu memberikan informasi penuh tentang sosok siapa dia. Pemabok, bandar, pemakai, ahli maksiat, kerjanya apa? Kasih tahu. Ada kejadian Kak Yasir. Seorang laki-laki menginformasikan, ini cerita laki-laki bukan perempuan. Laki-laki menginformasikan bahwa calon istrinya ada anak pejabat. Direstui nama emaknya. Lalu nikah sama dia. Begitu habis nikah, nggak taunya. Jangankan pejabat tinggi, pejabat RT juga kagak. Ngamuk emaknya, lu bohongin gue. Katanya nih anak, mantu gue anak bla 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 bla. Ribut. Akibat apa? Ketidakjujuran kita menyampaikan informasi calon kita. Nah, ini penting sekali. Kasih tahu, ini anaknya si fulan, begini mak, bla 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 bla. Nah, disebut ta'aruf karena saling berkenalan, bukan hanya memberikan informasi sosok siapa calon kita, tapi siapa keluarga dari calon kita dan lain-lain sebagainya. Jadi mesti jujur. Kadang-kadang orang yang belum nikah itu bohongnya keterlaluan, berlebih. Kentut tadi bilang wangi, wangi juga kentut kamu. Gimana ya kentut wangi? Maaf gitu ya. Sangkin orang kalau belum nikah tuh ada aja deh bahasa-bahasa tipuannya gitu. Nah, sampaikan itu dengan sejujur-jujurnya. Nah, sekarang kembali ke persoalan. Apa karena restu orang tua orang gak bercerai? Belum tentu. Belum tentu. Oh kalau direstui orang tua pasti nggak cerai, nggak juga. Oke, itu harus dipahami ya? Itu mesti dipahamin. Wah saya bercerai gara-gara nggak direstuin kali ini. Wallahu a'lam. Bisa iya, bisa tidak. Apalagi soal restu. Kadang tidak bicara kepada anak, tapi sudah redho di hatinya. Ya Rob, aku ikhlas sudah. Walaupun dia tidak sampaikan kepada anaknya misalnya. Tapi mungkin dia sudah ridho di hatinya. Tapi apakah jaminan restu orang tua membuat anak itu kemudian tidak bercerai kalau itu ukurannya? Tidak juga. Tidak kemudian kita akhirnya membebani diri kita. Mungkin karena ayah saya nggak ridho, ibu akhirnya jadi depresi. Betul. Karena tidak ada jaminan karena direstui orang tua, terus rumah tangga berjalan sampai mati begitu. Tidak. Nah, terus tadi ini mesti dipahami. Ya, terus kan tadi orang tuanya sudah meninggal. Ya. Nah, kemudian dia masih menyesali itu. Apa yang harus yang bersangkutan lakukan? Nah, tadi kan begini, dia berpikir bahwa jangan-jangan dengan perceraian ini orang tuanya bahagia. Betul. Tapi orang tuanya tidak tahu, belum tentu juga. Bisa jadi dia sudah ridho dengan anaknya yang menikah,
Justru pada saat ridho, tahu-tahu bercerai, malah sedih lagi. Oke. Kan Allah Maha tahu. Mm-mm. Tiba-tiba terlupa untuk menginformasikan atau ada rasa sungkan untuk memberitahu karena ayahnya sakit. Jadi penyebab kita nggak jadi ngomong tuh karena lihat bapaknya sakit. Bisa jadi itu yang terbaik. Mungkin dia sudah ikhlas, sudah ridho tanpa bicara. Pun demikian kita pengen ngomong ngelihat orang tua sakit, takut makin parah, nggak ngomong juga kalau udah bercerai. Kan seperti itu Kak Yasir. Nah, untuk dalam tanda kutip menebus apa yang mungkin dirasa bisa membuat kita menyesal, maka doakan ayah dan ibumu. Semoga mereka bahagia di alam barzah, mereka diampuni dosanya. Ziarah datang, karena orang ziarah itu, kalau orang yang diziarahi kenal, maka dia akan melihat kedatangan kita dan dia akan menatap orang yang dia kenal yang datang ke dalam ke pekuburannya. Nah itu. Baik. Nah, jadi dia bahagia ngelihat anaknya tetap datang, dia ngelihat anaknya ziarah, dia panjatkan doa kepada kedua orang tuanya. Itu bisa jadi membuat beban kita jadi selesai dan orang tua pun juga bahagia melihat kita tetap menyambung hubungan bukan hanya saat hidup tapi juga saat sudah wafat, meninggal dunia. Baik, terima kasih Ustaz Solmed buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Solmed ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan berdoa, semoga pagi ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan rumah tangga kami bahagia bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa-apa yang hilang dari kami ganti yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bukakan pintu hati kedua orang tua kami. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk terus bisa menyayangi dan mencintai kedua orang tua kami. Kepada Engkau kami memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman hati di mana saja. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.